Tampilan dalam debat kemarin itu lebih banyak terlihat merendahkan lawan debat. Bukan mengkritik lawan debat, bukan membantah lawan debat. Dan tampilan Gibran waktu debat itu malah berkebalikan sama bapaknya, sama Jokowi. Terutama tahun 2014. Kualitas Pak Jokowi itu jelas bertolak belakang. Dulu Pak Jokowi sama sekali lebih fokus pada ide dan gagasan. Gak sempat merendahkan Prabowo. Mengapa mental Gibran tidak terlihat? Atau tidak sabar penampilannya kemarin tuh niradab. Ketemu lagi dengan Ngompol bersama Om Begawan. Dan hari ini Om Begawan masih akan membahas rentetan efek debat Cawapres kemarin. Sing sini. Dan masih banyak sekali yang bisa kita bedah, kita kupas. Nah, yang pertama penting diketahui. Masyarakat itu ngerti, debat Cawapres kemarin itu malah menghasilkan respon negatif ke Gibran sampai 80% negatifnya itu. Dan mengapa begitu? Ada banyak faktor yang membuat publik jadi tidak menyukai Prabowo Gibran. Apa saja sih yang membuat publik utamanya di sosmed? Ya mengapa responnya negatif? Banyak itu. Om Begawan ingin ucapkan, tapi sebelumnya kita kupas. Ini saya mau ngucapin selamat ulang tahun dulu nih pada Mbak Megawati, Presiden kita yang kelima ini. Usia 77 tahun. Sudah sepuh tapi masih energi. Kemarin joget-joget sama grup slang. Ya semoga sehat selalu Mbak Mega dan menginspirasi kami. Usia bukan halangan untuk berdiri tegak pada konstitusi, konsisten terus berkomitmen pada nilai-nilai kebenaran, tetap Pancasilais nasionalis sejati. Nah, baik, kita lanjutin aja ini. Mengulas tentang debat Cawapres kemarin. Jika mencermati cara berpikir, cara berdebat, cara saling jual beli pertanyaan antar calon, utamanya melihat yang diomongkan, yang diucapkan Gibran itu bukan debat itu. Menurut Om Begawan loh, itu bukan tuntunan, tetapi tontonan, teater. Gibran hanya berupaya bagaimana ajang debat kemarin itu memang hanya menarik penonton, tapi tidak berpikir secara konseptual, akademisi nggak ada itu, blas itu. Ya ben ditonton itu. Layaknya sebuah konser musik, pentas wayang kulit, wayang orang atau pertunjukan opera. Enak ditonton wes, tapi yang nonton tidak mendapatkan saripati. Apa yang kita dapatkan dari debat tersebut? Atau ngerti pokok-pokok pikiran yang disampaikan. Ini parah banget, ini demi bangsa loh, supaya masyarakat juga mengerti, dididik tentang hal-hal yang belum tersampaikan masyarakat melalui debat Cawapres kemarin itu. Malah pating gelajik gitu. Gibrannya itu. Padahal tujuan debat kemarin itu agar rakyat bisa menilai, bisa mengambil pandangan, bisa menimbang siapa yang layak dipilih. Lah motif Gibran itu yang membuat dia dan pasangannya piye carane menarik itu loh. Ya memang keduanya nggak layak dipilih. Capresnya gitu, cawapresnya begini. Lah mengapa? Secara substansial Prabowo Gibran nggak punya konsep tentang lingkungan hidup, tentang pangan, tentang desa, tentang agraria dan energi. Lah perilakunya konyolnya itu pada waktu saat Profesor Mahfud menjawab pertanyaan Greenflation itu loh. Gibran ini gini-gini nih. Gini, nyari-nyari orang nyari apa itu sambil bilang saya cari-cari jawaban Pak Mahfud kok tidak ketemu. Ini piye ini? Sambil gini-gini lah kan sudah dijawab komplit sama Pak Profesor Mahfud. Tapi Gibran sendiri yang nggak paham tentang jawaban profesor itu. Kok malah golei, ora cetha. Lah mau bagaimana apa? Om Begawan yakin Gibran sendiri tidak paham dengan rincian apa Greenflation itu, karena itu cuma pertanyaan pesanan. Hanya ini aja lah,
lip service saja lah. Bukan narasi. Bukan narasi dari pikirannya Gibran. Apa coba maksudnya gini-gini itu? Gini-gini maksudnya apa itu? Apalagi nambahin kata-kata bila Profesor Mahfud itu profesor. Ini pasti tahu tuh jawabannya. Malah Sul Samsul. Kayak kami-kami ini rakyat Indonesia goblok apa gimana itu? Gelar profesor itu memang menunjukkan sebuah standar keahlian. Tapi keahliannya bidang tertentu. Gelar profesor kuwi tidak menunjukkan dia ahli di semua bidang. Gelar profesornya Pak Mahfud itu untuk bidang hukum, bukan bidang ekonomi. Nah, Wali Kota Solo itu telah merendahkan gelar keilmuan. Ya wajar lah. Kalau dia nggak tahu tentang jenjang itu. Melecehkan gelar akademi hanya untuk kepentingan politik tak. Ben dilem gitu. Ben dilem tahu lah, ben dipuji sama pendukungnya, padahal ora isine. Lah silakan meragukan gelar profesor. Jika pertanyaan soal Grandflation ditanyakan pada Pak Faisal Basri, Profesor Sri Adiningsih, Profesor Firmansyah, dan lainnya lah yang sesuai bidangnya. Ya juga sampai menyebut loh, wah enak Caimin menjawab dengan membaca catatan. Dia bilang begitu loh, wah parah nih. Lah memangnya dirimu itu guru sama dosen yang lagi menguji murid saat jawab pertanyaan kamu loh. Ya bener memang yang disampaikan Profesor Mahfud, pertanyaan-pertanyaan Gibran itu receh. Nggak layak dijawab itu. Debat itu saling mempertajam gagasan, mendalami konsep yang diyakini capres-cawapres. Sebuah kebijakan akan dilakukan bila pasangan capres-cawapres itu menang. Iya no, direalisasikan. Ya benar yang disampaikan Caimin itu. Debat itu bukan ajang banyak-banyakan istilah, singkatan. Paling banyak mengingat singkatan. Soalnya mereka itu calon pengambil kebijakan. Mana dalam pertemuan antar presiden, pertemuan antar negara, berdebat mengenai terminologi istilah. Yo renek itu. Singkatannya ini apa? Itu singkatannya SMA, sekolah menengah. Yo orang kuwi. Namun Gibran sendiri juga luput loh. Saat ditanya cara memberantas tambang ilegal. Tambang ilegal tahu tambang ilegal, tambang yang nggak punya izin. Kan dia jawabnya tinggal cabut izinnya. Lah kan namanya ilegal nggak ada izinnya, izinnya mau dicabut. Ya otomatis nggak ada izin sama sekali. Nah, inilah piye lah. Oh, plak ini. Waktu Bupati Klaten cerita maraknya tambang ilegal ke Gibran. Maksudnya minta agar dia cerita ke bapaknya untuk menertibkan saja Gibran nggak bisa apa-apa. Kalau ilegal itu ditertibkan bukan dicabut izinnya. Kenapa? Kenapa begitu? Ya banyak backingannya ditambang itu. Orang gampang itu memberantas seperti itu. Makanya Om Begawan mesti jelaskan ini. Gibran kemarin berupaya menggeser makna debat. Maknanya supaya tidak kelihatan digeser. Ke makna jadi tontonan. Ben dinikmati masyarakat. Tapi tidak mendapatkan apa saripati dari debat itu renek itu. Bukan jadi tuntunan untuk memilih siapa capres-cawapresnya yang layak menggantikan Pak Jokowi. Lah para pendukungnya si Samsul itu kemarin rame-rame merendahkan Profesor Mahfud. Membuat narasi yang sama seolah-olah Gibran berhasil mengalahkan. Mau tahu apa yang disampaikan Gibran pada hari Senin? Ketika ditanya wartawan soal kritik publik pada dirinya. Lagi-lagi dia hanya jawab, serahkan pada rakyat. Orang yang jawabannya liane. Serahkan pada rakyat untuk menilai. Lah piye no? Dia nggak bisa memberi argumentasi lanjutan. Karena tidak ada yang nuntun. Tidak ada yang ngandani itu. Bantahan yang masuk akal kan itu. Tindakan yang dilakukan itu benar atau salah, orang ngerti, orang mudeng. Lah ditanya gitu, jawabnya menerima kritikan dan masukan tapi tidak memperbaiki diri agar lebih baik. Lah mengapa Gibran terlihat pongah? Sok bener sendiri, merasa dia di atas Profesor Mahfud sama Caimin. Sebab dia tahu. Mudeng. Profesor Mahfud itu menteri bapaknya dan Caimin partai yang mendukung pemerintah Jokowi. Dulu debat pertama itu kenapa Pak Mahfud sama Caimin ini masih ragu-ragu untuk menyerang Gibran karena masih menghormati Gibran itu anaknya Pak Jokowi, anaknya presiden. Nah sekarang orang sudi. Nah dalam hal debat
Mestinya tidak ada sangkut pautnya sama posisi jabatan bapaknya Samsul. Ya memang dia itu lebih pas jualan martabak. Pisang goreng. Dibandingkan sekarang jualan martabak. Jualan martabak sekarang itu, bukan martabak. Alah, sekarang gini deh. Bagi para pendukung dan penggemar Samsul, misalnya Om Begawan doakan anak kalian perilakunya kayak Gibran saat debat itu piye? Sing ora sopan, ora diunggah-unggah. Setuju? Mau? Tak doakan seperti itu. Nek mau semoga anak-anak kalian bener kayak Gibran ketika besar orang duwe adab etika. Nah kan? Bener toh? Coba resapi. Pada nggak mau kan kelakuan anak-anak kalian jadi kayak Samsul. Lah kalian aja nggak mau. Masa kita bersedia dipimpin oleh orang-orang kayak gitu? Tampilan dalam debat kemarin itu lebih banyak terlihat merendahkan lawan debat. Bukan mengkritik lawan debat, bukan membantah lawan debat. Dan tampilan Gibran waktu debat itu malah berkebalikan sama bapaknya, sama Jokowi. Terutama tahun 2014. Kualitas bapak, Pak Jokowi itu jelas bertolak belakang. Dulu Pak Jokowi sama sekali lebih fokus pada ide dan gagasan. Gak sempat merendahkan Prabowo. Mengapa mental Gibran tidak terlihat? Atau tidak sabar penampilannya kemarin itu niradab, tidak punya etika, tidak punya unggah-ungguh. Ya karena merasa dia punya kekuasaan karena anak presiden. Bapaknya akan melindungi dan membantunya jika ada masalah. Itulah, ini menurut Om Begawan, pendapat Om Begawan. Gibran juga nggak sadar kembali melanggar aturan yang dibuat KPU. Orang mimpin negara melanggar, mimpin rusak negara ini. Tidak boleh meninggalkan podium di mana dia berdiri. Tapi ya tetap nekat. Padahal di debat sebelumnya sudah ditegur sama KPU. Tapi kemarin itu diulangi. Kesalahan yang diulang-ulang menunjukkan kebenaran itu bukan pada nilai universal. Ini tergantung bagaimana kekuasaan memaknai kebenaran. Ini Gibran ini benar-benar receh. Sampai gagap dan tak mengenali. Perilakunya itu menghina. Bukan mengkritik. Melecehkan itu. Pilpres sekarang ini memang super menyesatkan. Masyarakat dibuat sesat. Berasa ini. Segala pandangan teori tradisi yang menjaga nilai-nilai kebaikan berusaha dibelokkan oleh kekuasaan. Parah ini negara kita ini. Dan sedihnya Om Begawan sebagai rakyat jelata, rakyat kita nggak sadar, tidak merasa, tidak menganggap ada ancaman besar rusaknya budaya bangsa kita. Indonesia itu negara republik loh, bukan kerajaan. Bukan kayak di Cina sana pakai kaisar sakelme dhewe. Yang penerus penguasanya ditentukan seenaknya oleh yang sedang memegang kekuasaan. Kita mesti bangga loh. Profesor Mahfud masih konsisten menjaga nalar dengan baik, memberi contoh pada kita. Tidak takut pada gerombolan penguasa yang mau mengintervensi, mengintimidasi, menakut-nakuti. Jangan merasa sendirian. Memilih dan mencoblos Pak Ganjar dan Profesor Mahfud. Banyak orang-orang yang waras seperti kita. Dan selalu orang waras. Justru setelah debat kemarin, TKN Prabowo Gibran lagi mengevaluasi besar-besaran ini. Iya, membenahi strategi kampanye yang keliru. Pergeseran pemilih dari Pak Prabowo ke Pak Ganjar semakin banyak. Sedang perlahan-lahan bergerak itu. Membesar dan membuat penguasa ketakutan. Harapan Pilpres satu putaran menjauh. Halu itu. Jauh dari kenyataan. Dan mengubur pesta pora kemenangan sedini mungkin. Angomoles, ingat ini, Tuhan tidak tidur. Gusti ora sare kalau bahasa Jawanya. Ada banyak yang digerakkan oleh hati nurani. Bergabunglah dengan Pak Ganjar dan kemenangan bakal segera tersebar. Itulah pendapat Om Begawan dalam ngompol ngopini politik. Sampai jumpa. Salam Begawan. Dadah.